Dalam nama Allah Bapa dan Anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus Pencipta langit dan bumi, kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kita sekalian. Amin. Marilah kita sama-sama berdoa. Yesus Kristus Tuhan kami, lihatlah dan datanglah kepada kami yang bersekutu di sini. Kami ini adalah umat gembala-Mu. Berilah kasih karunia dan kehidupan kepada kami. Amin. Kita bernyanyi. Mari kita pujian sebagai dosa yang harus. Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur lagi kepada-Nya, penolongku dan Allahku. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dan Pengantara kami, kepada Allah Bapa yang di surga, kami bersyukur dan mempersembahkan puji-pujian kepada-Mu, karena Engkau meninggalkan tempat kemuliaan dan bersedia menahan derita demi menyelamatkan kami orang berdosa. Bimbinglah kami agar kami mengingat dan menghayati karya penyelamatan yang Engkau kerjakan itu, dan agar kami melakukan perbuatan yang sesuai dengan kehendak-Mu. Kiranya iman dan kasih yang telah Kau anugerahkan itu kepada kami tetap hidup dalam diri kami, dalam kami mengikut Engkau untuk kemuliaan nama-Mu. Tuhan Allah menyertai kita
sekalian. Amin. Haleluya, haleluya, haleluya. 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 Marilah kita mendengarkan hukum Taurat titah yang kelima sampai dengan yang ke-10. Titah yang kelima, hormatilah ayahmu dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Titah ke-6, jangan membunuh. Titah ke-7, jangan berzina. Titah ke-8, jangan mencuri. Titah yang ke-9, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. Titah yang ke-10, jangan menginginkan rumah sesamamu. Jangan mengingini istrinya ataupun hambanya laki-laki ataupun hambanya perempuan, atau lembunya atau keledainya atau apapun yang dipunyai sesamamu. Sampai di sini pembacaan hukum Taurat. Marilah kita sama-sama memohon kepada Tuhan kita sesuai dengan titah Tuhan yang kita dengarkan. Tuhan Allah kami, berikanlah kepada kami kekuatan untuk berbuat sesuai dengan hukum-hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi. Shalom adik. Shalom kak. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa. Yes, yes, yes. Adik-adik kita semangat dulu, tepuk semangat. 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 Sekolah minggu. Yes, I am.
adik-adik, apa kabarnya nih adik-adik hari ini? Oke, karena adik-adik sudah memuji nama Tuhan, saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Nah, adik-adik yang sudah siap mendengarkan firman Tuhan, yuk kita sama-sama siapkan Alkitab kita, alat tulis untuk adik-adik yang memang membutuhkan alat tulis. Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Ya, sudah? Ya, kita bersatu di dalam doa. Kembali kami datang ke hadirat-Mu ya Bapa, mengucap syukur atas setiap penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami sudah mengucap syukur Tuhan untuk setiap kesempatan yang masih Tuhan berikan kepada kami, sehingga kami masih boleh beribadah walaupun secara virtual seperti ini. Sebentar Tuhan, kami akan mendengarkan firman Tuhan, berbicara Tuhan, berkati anak-anak yang mendengarkan, kiranya anak-anak yang mendengarkan bisa menerima firman Tuhan dengan baik dan bisa menerapkan firman Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih Bapak. Sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Oke adik-adik, sekarang adik-adik boleh buka Alkitabnya. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Untuk adik-adik yang sudah bisa membaca Alkitab, yuk kita buka Alkitab kita dari Keluaran pasal 7. Keluaran pasal 7 ayat 1 sampai dengan 13. Yuk adik-adik yang sudah bisa membaca Alkitab, kita baca bersama-sama. Adik-adik mengikuti dari rumah, kakak akan membacakan untuk adik-adik yang belum bisa membaca. Keluaran pasal 7 ayat 1 sampai 13. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul Musa menghadap Firaun. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, lihat, aku mengangkat engkau sebagai Allah bagi Firaun, dan Harun abangmu akan menjadi nabimu. Engkau harus mengatakan segala yang kuperintahkan kepadamu, dan Harun abangmu harus berbicara kepada Firaun supaya dibiarkannya orang Israel itu pergi dari negerinya. Tetapi aku akan mengeraskan hati Firaun, dan aku akan memperbanyak tanda-tanda dan mujizat-mujizat yang kubuat di tanah Mesir. Bila mana Firaun tidak mendengarkan kamu, maka aku akan mendatangkan tanganku kepada Mesir dan mengeluarkan pasukanku, umatku, orang Israel dari tanah Mesir dengan hukuman-hukuman yang berat. Dan orang Mesir itu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan apabila aku mengacungkan tanganku terhadap Mesir dan membawa orang Israel keluar dari tengah-tengah mereka. Demikianlah diperbuat Musa dan Harun. Seperti yang diperintahkan Tuhan kepada mereka, demikianlah diperbuat mereka. Adapun Musa 80 tahun umurnya dan Harun 83 tahun umurnya ketika mereka berbicara kepada Firaun. Dan Tuhan berfirman kepada Musa dan Harun, apabila Firaun berkata kepada kamu, tunjukkanlah suatu mujizat, maka haruslah kau katakan kepada Harun, ambillah tongkatmu dan lemparkanlah itu di depan Firaun, maka tongkat itu akan menjadi ular. Musa dan Harun pergi menghadap Firaun, lalu mereka berbuat seperti yang diperintahkan Tuhan. Harun melemparkan tongkatnya di depan Firaun dan para pegawainya, maka tongkat itu menjadi ular. Kemudian Firaun pun memanggil orang-orang berilmu dan ahli-ahli sihir, dan mereka pun, ahli-ahli Mesir itu, membuat yang demikian juga dengan ilmu mantra mereka. Masing-masing mereka melemparkan tongkatnya dan tongkat-tongkat itu menjadi ular. Tetapi tongkat Harun menelan tongkat-tongkat mereka. Tetapi hati Firaun berkeras sehingga tidak mau mendengarkan mereka. Keduanya seperti yang difirmankan Tuhan. Sampai di sini pembacaan ayat firman Tuhan hari ini dari Keluaran 7 ayat 1 sampai 13. Nah, adik-adik, sebenarnya yang ingin kita dengar atau yang firman Tuhan hari ini itu tentang 10 tulah. Nah, firman Tuhan yang sudah kita baca tadi adalah awal atau pembukaan sebelum kita memasuki tulah. Jadi nanti Keluaran pasal 7 dan seterusnya itu setelah yang kita baca tadi itu adalah tulah yang pertama sampai ke 10. Nah, adik-adik, mungkin adik-adik sudah pernah mendengarkan cerita tentang 10 tulah. Mungkin adik-adik juga sudah hafal nih apa aja sih tulah pertama, kedua, dan sampai 10. Nah, maka tadi kakak bacakan kepada adik-adik awal mulanya tulah itu ada, itu seperti apa. Jadi adik-adik pada waktu itu bangsa Israel itu
diperbudak oleh bangsa Mesir yang dipimpin oleh Firaun. Nah, seperti adik-adik tahu kalau lagu Bagaimana Cara Musa itu adalah ketika Musa membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir setelah berhasil membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Nah, sebelum-sebelumnya ini bangsa Israel itu belum bisa keluar. Nah, ini adalah setelah 10 tulah ini maka bangsa Israel bisa keluar dari tanah Mesir. Nah, ayo kita simak ceritanya bagaimana bangsa Israel bisa keluar dari tanah Mesir lewat dari 10 tulah ini. Nah, adik-adik, seperti yang sudah dijelaskan tadi, bahwa sebelumnya Tuhan memerintahkan Musa dan juga Harun untuk pergi menghadap Firaun. Jadi, Tuhan memerintahkan Musa dan Harun untuk menghadap Firaun untuk mengeluarkan bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Tapi Tuhan juga sudah bilang bahwa Tuhan akan mengeraskan hati Firaun sehingga akan ada tanda-tanda dan mujizat-mujizat yang dibuat oleh tanah Mesir. Nah, ketika mereka menghadap Firaun, yang dilakukan pertama adalah melemparkan tongkat itu dan tongkat itu menjadi ular. Namun Firaun juga memanggil ahli-ahli sihir mereka yang bisa membuat tongkat menjadi ular. Namun sekali lagi adik-adik, bahwa tidak ada kuasa yang melebihi kuasa Tuhan, sehingga ketika mereka melemparkan tongkat-tongkat itu, ya ular-ular yang berubah itu, ular-ular itu termakan oleh tongkat Musa gitu. Tongkat yang sudah berubah menjadi ular gitu. Namun itu juga tetap tidak membuat Firaun melepaskan bangsa Israel. Maka muncullah tulah yang pertama. Apa adik-adik? Siapa yang tahu tulah yang pertama? Tulah yang pertama adalah air menjadi darah. Benar sekali. Jadi ketika Musa memukul tongkatnya ke air di sungai Nil berubah menjadi darah. Adik-adik tahu nggak bahwa air itu adalah sumber kehidupan bagi manusia? Jadi di sini mau nunjukin nih bahwa sumber kehidupan aja nih sudah menjadi darah gitu, yang dimana manusia mengkonsumsi air dan juga ada ikan-ikan yang hidup di dalamnya menjadi mati. Jadi seluruh tanah negeri Mesir penuh dengan darah karena rembesan sungai Nil tersebut. Nah, tulah ini dimaksudkan untuk memperingatkan bangsa Mesir bahwa sumber kehidupan mereka terutama sekalipun dapat dibuat Tuhan menjadi musuh mereka, yaitu sungai Nil yang sudah berubah menjadi darah. Namun Firaun juga tetap belum mengeluarkan bangsa Israel. Lalu muncullah tulah yang kedua, yaitu adalah katak. Lalu datanglah katak-katak dari sungai Nil yang memenuhi istana Firaun dan rakyatnya. Lalu muncullah nih katak adik-adik. Bayangan mungkin adik-adik kalau ada katak gitu ya, 1, 2 kita sudah ketakutan. Tapi ini adalah banyak katak gitu. Jadi bermuncullah katak-katak dengan jumlah yang sangat besar dari dalam sungai Nil dan memenuhi negeri Mesir. Lalu muncullah tulah yang ketiga. Apa adik-adik tulah yang ketiga? Iya, nyamuk yang biasa kita tepuk-tepuk gitu. Bayangkan adik-adik kalau misalnya satu nyamuk aja kita udah terganggu, ini adalah nyamuk yang jumlahnya sangat banyak. Tulah ini dimaksud oleh Tuhan untuk memperingatkan Firaun bahwa tidak ada yang dapat menyamai kuasa Tuhan sekalipun dengan sihir dan mantra oleh ahli-ahli bangsa Mesir. Bahkan ahli-ahli sihir di bangsa Mesir itu menyatakan bahwa Firaun inilah tangan Allah. Namun Firaun masih tetap berkeras hati dan tetap tidak membebaskan bangsa Israel. Sampai ada tulah keempat, yaitu adalah lalat pikat. Jadi datanglah lalat pikat. Lalat pikat itu penghisap darah ya, memenuhi semua rumah orang Mesir gitu. Jadi sebelum tulah yang ketiga berakhir, Tuhan telah menyuruh Musa untuk menyampaikan kabar tentang tulah keempat. Jadi sebelum tulah ketiga berakhir udah dikasih tahu nih bahwa akan ada tulah keempat yang dimana akan muncul ribuan lalat pikat yaitu yang tadi penghisap darah yang akan memenuhi seluruh negeri Mesir. Namun di Goshen itu tempat bangsa Israel, tidak ada satupun lalat di sana gitu. Jadi tetap bangsa Israel tetap dilindungi Tuhan. Ini Musa dan Harun tidak melakukan apa-apa agar tulah itu terjadi, tidak diketahui apa yang sebenarnya dilakukan oleh lalat-lalat pikat itu. Tapi disebutkan bahwa lalat pikat itu memenuhi seluruh bangsa Mesir dan membuat bangsa Mesir menderita. Nah, tulah ini dimaksud Tuhan untuk mempermalukan bangsa Mesir dengan dewanya sendiri, yaitu Baal Zebub. Baal Zebub ini sering digambarkan sebagai dewa lalat.
yaitu dewa kesuburan dan kelimpahan. Dengan Tuhan memakai simbol dewa ini, dewa orang Mesir ini, itu untuk menyiksa bangsa Mesir. Tuhan hendak menyatakan bahwa mereka tidak dapat bergantung pada dewa-dewa yang mereka sembah itu untuk menyelamatkan tulah dari Tuhan itu. Tulah itu berhenti setelah Firaun meminta bangsa Musa untuk menghentikan lalat-lalat tersebut dengan jaminan bahwa bangsa Israel akan dikeluarkan oleh Firaun. Namun lagi-lagi Firaun melanggar janjinya. Muncullah tulah kelima, yaitu penyakit sampar pada ternak. Jadi binatang orang-orang Mesir mati terkena sampar. Sampar itu demam tinggi kecuali binatang orang Israel. Jadi seluruh binatang-binatang yang dimiliki oleh bangsa Mesir mati, kena penyakit sampar ya, dan mati gitu. Jadi demam tinggi kecuali binatang-binatang orang Israel gitu. Jadi tulah kelima itu membuat seluruh bangsa Mesir itu yang memiliki binatang itu mati. Namun lagi-lagi Firaun tidak membebaskan bangsa Mesir, dan tulah itu terjadi. Musa dan Harun tidak melakukan apa-apa gitu, benar-benar hanya kuasa Tuhan. Nah, yang keenam adalah barah. Apa itu barah? Barah itu adalah seperti borok adik-adik. Kalau adik-adik tahu penyakit kulit borok itu adalah barah. Jadi muncullah barah yang barah di tubuh orang semua bangsa Mesir dan juga binatang-binatangnya. Jadi bukan cuma manusia aja adik-adik, tapi bukan manusia aja tapi binatang-binatangnya juga. Hanya kepada orang-orang bangsa Mesir aja gitu. Jadi tulah ini sekali lagi dimaksudkan Tuhan membuktikan bahwa tidak ada yang dapat melepaskan diri dari kuasa Tuhan, bahkan sihir dan mantra sekalipun. Nah, lagi-lagi di sini bangsa Israel belum juga dilepaskan oleh Firaun. Sampai muncullah tulah yang ketujuh, yaitu hujan es. Nah, turunlah hujan es membinasakan orang Mesir. Sekali lagi, kecuali orang Israel di tanah Goshen. Jadi tulah-tulah yang terjadi di bangsa Mesir itu tidak terjadi kepada bangsa Israel yang di tanah Goshen. Jadi itu memang dibuat hanya untuk memperingatkan bangsa Mesir, terutama Firaun, untuk membebaskan bangsa Israel. Jadi mereka tidak terkena juga ya adik-adik. Nah, jadi yang tulah ketujuh ini hujan es. Sebelum tulah ke-6 itu berakhir, Tuhan sudah menyuruh Musa mengumumkan lagi, sama kayak tadi tulah yang sebelumnya, bahwa akan ada tulah ketujuh, yaitu hujan es beserta api yang berkilat-kilat di antara es tersebut. Tuhan memberi peringatan kepada Firaun untuk menyelamatkan dan mengamankan semua orang dan ternak, sebab semua yang ada di padang saat itu saat itulah terjadi, pastilah mati. Jadi itu terjadi karena kena hujan ya adik-adik ya. Jadi di padang pasti mati orang-orang yang ada di padang pada saat itu. Nah, Musa melakukannya dengan mengulurkan tangannya ke langit seperti sebelumnya, hanya di tanah Goshen yang tidak tertimpa hujan es. Tulah ini dimaksudkan sebagai hukuman yang dahsyat kepada bangsa Mesir. Di Alkitab ini tuliskan hujan es bercampur api digambarkan dengan kata-kata terlalu dahsyat dan seperti yang belum pernah terjadi. Nah, tulah ini berhenti atas permintaan Firaun kepada Musa. Firaun bahkan mengakui kesalahannya dan bersedia menghentikan hujan es itu. Namun setelah Musa mengulurkan tangannya ke langit dan hujan es itu berhenti, lagi-lagi Firaun melanggar janjinya. Sampai ke tulah ke-8, yaitu belalang. Datanglah belalang yang sangat banyak dan memenuhi bangsa Mesir. Jadi di tulah ke-8 itu dimaksudkan itu sebagai penghabisan untuk segala hal-hal yang masih tinggal di tanah Mesir. Setelah penyakit sampar pada ternak, barah, dan hujan es, tulah ini menghabiskan seluruh tumbuhan. Kalau tadi sudah menghabiskan kulit manusia, binatang, air menjadi darah, sekarang ini menghabiskan tumbuhan yang ada di Mesir. Kedahsyatan belalang-belalang ini digambarkan dengan kata-kata sangat banyak, dan sehingga negeri itu menjadi gelap olehnya. Jadi itu sangat banyak, sampai adik-adik bisa bayangkan kalau misalnya adik-adik melihat belalang ya, misalnya di
tumbuhan-tumbuhan yang ada belalang, lalu belalang itu bertebangan itu sampai menutupi tumbuhan-tumbuhannya. Ini lebih dari itu adik-adik. Jadi ini sampai menutupi keadaan, bisa dikatakan di sini, sehingga negeri itu gelap karena jumlah belalang yang sangat banyak. Itulah itu berhenti atas permintaan Firaun kepada Musa. Firaun sekali lagi mengakui kesalahannya. Lagi-lagi nih adik-adik, Firaun tidak menepati janjinya. Lalu masuklah tulah ke-9, yaitu gelap gulita. Tulah yang ke-9 adalah gelap gulita selama 3 hari. Musa melakukannya dengan mengulurkan tangannya ke langit, tapi di seluruh tempat orang Israel itu terang. Jadi kalau ini adik-adik bisa lihat, ini kalau misalnya di bangsa Mesir, seluruh tempat itu gelap. Nah di sini di bangsa Israel ini, di tanah Goshen ini terang. Nah kegelapan itu sangat dahsyat. Itu digambarkan di Alkitab dengan kata-kata orang dapat meraba gelap itu, dan tidak ada orang yang dapat bangun dari tempatnya saking gelapnya. Sebenarnya tulah ini dimaksudkan oleh Tuhan untuk menyerang dewa tertinggi orang Mesir, yaitu Amon-Ra atau dewa matahari, dengan membuat matahari tidak dapat bersinar selama 3 hari. Tuhan mengklaim kemenangan atas dewa orang Mesir dan mempermalukan seluruh dewa orang Mesir dan orang Mesir yang beribadah kepadanya. Jadi orang-orang Mesir yang menyembah dewa, terutama dewa matahari ini, Tuhan membuktikan bahwa tidak ada yang dapat melampaui kuasa Tuhan, karena matahari sendiri sudah Tuhan buat berhenti, dan dewa matahari tidak bisa membantu orang-orang Mesir. Tulah itu berhenti dengan sendirinya setelah 3 hari berlalu. Lalu muncullah tulah yang ke-10 adik-adik ya. Ini adalah tulah anak sulung mati. Jadi kalau adik-adik tahu bahwa anak sulung itu adalah anak pertama, jadi di bangsa Mesir di situ seluruh anak sulung itu mati. Namun tidak untuk orang-orang Israel. Jadi ceritanya adalah Tuhan menyuruh Musa untuk mengadakan suatu acara bagi keluarga Israel, yaitu menyembelih dan memanggang, lalu memakan seekor anak domba jantan atau anak kambing jantan berumur setahun pada suatu senja yang ditentukan. Kemudian dari darah tersebut dibubuhi sedikit pada tiang pintu. Jadi di pintu itu diberikan tanda, dan pada ambang atas pintu di tiap-tiap rumah keluarga yang memakannya. Jadi ketika malaikat maut itu lewat, malaikat maut itu lewat untuk mencabut nyawa para anak sulung itu dari tiap-tiap keluarga, malaikat maut itu akan melewatkan setiap rumah yang ada tanda itu, sehingga anak sulung dari seluruh bangsa Mesir itu mati, kecuali rumah-rumah keluarga dari bangsa Israel. Nah, adik-adik, baru setelah tulah yang ke-10 ini, karena takut Firaun akhirnya menyuruh Musa dan bangsa Israel pergi dari tanah Israel. Akhirnya bangsa Israel bebas keluar dari tanah Mesir menuju Kanaan. Nah, adik-adik, itulah 10 tulah yang diceritakan pada Alkitab ketika Musa berusaha untuk membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Adik, sekian cerita tentang 10 tulah dan bagaimana Musa mengeluarkan bangsa Israel dari tanah Mesir, tanah perbudakan. Adik-adik, sampai sini firman Tuhan hari ini. Kita akan bertemu lagi di minggu depan. Kita tutup firman Tuhan hari ini dengan doa. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan atas firman Tuhan yang sudah kami dengar. Kami bersyukur Tuhan sudah mengajarkan kami bagaimana kami bisa selalu percaya kepada Tuhan, bisa mengimani setiap janji Tuhan, dan bisa melewati setiap perkara-perkara kecil, karena kami tahu Tuhan selalu memberikan mujizat dalam kehidupan kami atas setiap pergumulan-pergumulan kami. Terima kasih ya Bapak. Kami akan melanjutkan ibadah kami. Berkati kami untuk aktivitas kami selanjutnya. Ampuni setiap dosa pelanggar kami, ikut kami layak di hadapan-Mu dan menjadi selamat kami. Hanya nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mensyukur. Haleluya, amin. Masih adik-adik, selamat hari Minggu. Sampai bertemu di minggu depan. Oke, jadi kata undang untuk bangkit berdiri karena kita mau mengakhiri ibadah kita. Kita siapkan